Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Saya boleh minta waktunya sebentar Pak? Ya silakan Bu. Terima kasih sebelumnya Pak. Ini tidak akan lama, mungkin sekitar 5-15 menit. Saya punya satu kasus yang nanti akan bertanya kepada Bapak bagaimana sikap Bapak menghadapi kasus ini. Berikut saya bacakan kasusnya. Silakan. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas. Hari itu menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Terus pertanyaannya, kira-kira apa yang harus Anda lakukan, Pak? Pertama-tama, kalau menurut saya pribadi, saya akan melakukan pendekatan dulu pada siswa, menghampiri dulu pada siswanya dulu, ditanya kenapa bisa menangis seperti ini, terus sambil terduduk atau termenung di bawah matahari yang begitu sangat panas dalam keadaan menangis. Oh iya, Bapak akan melakukan pendekatan dulu kepada anak tersebut. Iya. Terus apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Bisa Bu, bisa menginterupsi karena kan kalau di sekolah itu kan tidak hanya satu siswa atau tidak hanya kelas guru kelas itu memegang satu kelas saja. Jadi semuanya juga saat di sekolah itu bertanggung jawab dari murid kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya bertanggung jawab bagaimana seorang guru kalau di sekolah kepada muridnya, kalau di rumah yaitu ibu kepada anaknya yang ada 1, yang ada 2, dan ada yang 3 dan seterusnya. Semuanya anak kan Bu ya. Jadi tidak ini kelas 1, ini kelas 2, semuanya anak. Kalau ada yang seperti itu bagusnya kan kita tanya dulu ya anaknya, kenapa bisa menangis? Apakah karena apa? Apakah karena teman-temannya dibully seperti Bu ya? Atau karena gurunya dihukum atau bagaimana seperti Bu? Untuk wali kelas sebaiknya meskipun dia kan anak kelas 5 Ibu ya? Ya, kelas 5. Nah, kalau yang terdengar misalkan dari kelas 4 atau kelas 6, sebaiknya kan menanggapi kejadian seperti itu Bu, apalagi kan menangis di bawah sinar terik matahari. Oh ya, jadi setiap wali kelas itu bisa melihat ya, dan kemudian bisa juga memberikan yang melihat anak tersebut ya Pak. Ya, melihat keadaan di sekolah tersebut. Jadi semuanya ikut gotong royong dalam hal apalagi ini anak yang menangis. Takutnya kan dia sakit atau bagaimana. Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dalam kondisi seperti ini, pertama tadi kan saya membicarakan untuk menghampiri anak tersebut dan membawanya ke tempat yang aman Bu. Ya, pertama
tanya dulu anaknya kenapa, apakah sakit, apakah dia itu sedang dihukum sama gurunya. Kan sekarang tidak boleh murid itu tidak boleh mendapatkan hukuman yang seperti dulu kala, Bu. Iya. Ya, apalagi hukuman fisik, apalagi ini kalau misalkan dijemur ya di bawah sinar terik matahari kan bisa dehidrasi, bisa pingsan anak tersebut. Atau misalkan dibully sama teman-temannya, maka itu jelas harus diluruskan, Bu, agar tidak terjadi salah paham antara anak yang dibully dan yang bully misalkan, ya seperti itu. Iya. Terus dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Bisa, Bu. Untuk interupsi semuanya harus peran aktif, Bu, dari mulai wali kelas. Dan kalau misalkan hal tersebut sampai tidak ada titik temunya, penyelesaiannya, ya solusinya, maka kita rundingkan dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Misalkan ini kan wali kelasnya, kenapa nangis kok tidak tidak dilihat, tidak ditengok ya, apakah dia sakit atau dia kenapa. Kan kalau anak itu memang, kalau anak zaman sekarang kita harus benar-benar aktif untuk dekat dengan anak tersebut gitu, Bu. Oh iya, baiklah Bapak. Sekarang saya sudah mendapatkan poin-poin dari jawaban Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya juga sekarang akan belajar hasil dari kasus ini untuk saya diterapkan dipelajari selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu, sama-sama. Semoga sukses, semoga semua kita bisa bekerja sama. Yes. Ya, terima kasih.